Malam itu, aroma kopi di warkop pinggir jalan terasa lebih pahit dari biasanya bagi Ojan. Di hadapannya, seorang pria bernama Agus duduk dengan pandangan kosong. Agus, sahabat masa kecilnya, sedang hancur. Bisnis berasnya kolaps. Ia ditipu ratusan juta dan utang kepada kakaknya menumpuk layaknya gunung yang siap longsor menimbun hidupnya. Ojan teringat kejadian aneh beberapa hari lalu di sebuah pabrik penggilingan padi. Saat itu, ia bertemu dengan seorang nenek misterius yang sedang menyapu ceceran gabah. Nenek itu menawarkan sesuatu yang mustahil. "Chung, kamu ingin kaya? Ingin punya rumah untuk anak istrimu? Pergilah ke sebuah petilasan di Jawa Barat." Dengan keputusasaan yang memuncak, Agus memohon pada Ojan untuk mengantarnya. "Aku sudah tidak punya jalan lain, Jan. Tolong aku," rintihnya. Akhirnya, keduanya berangkat menuju sebuah gunung terpencil. Setibanya di sana, mereka disambut oleh seorang kuncen yang tatapannya seolah menembus sukma. Kuncen itu memberi peringatan keras. Ada dua jalur. Jalur kanan yang menuntut usaha sendiri, atau jalur kiri yang menjanjikan kekayaan instan, namun meminta tumbal. Agus, yang sudah dibutakan oleh kemiskinan, memilih jalur kiri. Mereka harus melakukan ritual mati geni selama 7 hari 7 malam di puncak bukit. Di sebuah area makam kuno yang dikelilingi jurang. Aturannya mutlak, jangan turun sebelum 7 hari, atau nyawa taruhannya. Malam pertama dan kedua, Ojan sudah merasakan teror yang luar biasa. Angin kencang yang hanya berputar di area makam, suara geraman makhluk besar, hingga sosok-sosok tinggi besar tanpa wajah muncul di hadapannya. Bahkan, saat Ojan mencoba bersandar pada sebuah batang pohon, ia merasakan permukaan yang hangat dan berbulu. Saat ia menengok ke atas, sesosok makhluk menyerupai monyet raksasa sedang menatapnya dengan mata merah menyala. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Ojan melihat seorang nenek membawa bakul nasi, berjalan menuju jurang. Tak lama kemudian, muncul barisan pocong yang mengelilingi tempat mereka duduk. Namun, yang membuat keberanian Ojan runtuh seketika adalah munculnya sosok Algojo berbadan kekar dengan kepala singa, membawa kapak di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Sosok itu berjalan mendekat, seolah siap memenggal lehernya. Ojan lari kalang kabut menuruni gunung, meninggalkan Agus sendirian di tengah kegelapan. Ojan tidak sanggup meneruskan. Ia memilih hidup miskin daripada harus berurusan dengan maut. 7 hari berlalu, Agus kembali ke rumah. Wajahnya pucat, namun matanya berbinar penuh kemenangan. Ia memanggil Ojan ke kamarnya. Di sana, di atas lantai yang dingin, tergeletak 2 karung besar ukuran 50 kilogram. Saat dibuka, isinya adalah tumpukan uang tunai yang rapi, seolah baru keluar dari bank. Sejak hari itu, hidup Agus berubah drastis. Ia membeli pabrik beras seharga 3 miliar rupiah, memiliki puluhan truk, sawah yang luas, hingga usaha rental mobil mewah yang dikelola oleh Ojan. Namun, ada satu rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat dari istrinya. Setiap Jumat Kliwon, ia harus mempersembahkan seekor kambing sebagai bagian dari kontrak umur. 3 tahun kejayaan itu akhirnya menemui titik nadir. Suatu ketika, Agus lupa memberikan persembahan di hari Jumat Kliwon karena kesibukannya. Petaka datang seketika. Pabrik berasnya yang megah, meledak dan terbakar hebat hingga tak menyisakan sebutir padi pun. Agus kembali ke petilasan dengan wajah lemas untuk memohon ampun. Namun, Kuncen hanya menggelengkan kepala. "Ini kesalahan fatal, Gus. Kontrakmu adalah nyawa sebagai gantinya, karena kamu melanggar janji." Sebulan kemudian, tepat di hari Jumat Kliwon berikutnya, Ojan mendapat telepon dari istri Agus yang histeris. Agus ditemukan meninggal mendadak di kamarnya. Saat Ojan membantu memandikan jenazah sahabatnya itu, ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Mata Agus tidak bisa terpejam meski sudah dilakban.
lidahnya menjulur keluar, dan terdapat bekas biru lebam di sekeliling lehernya, seolah baru saja dicekik oleh tangan yang sangat kuat. Setelah kematian Agus, seluruh kekayaannya sirna dalam sekejap. Mobil-mobil rentalnya dibawa kabur orang. Sawahnya dijual oleh istri barunya yang hanya mengincar harta, hingga rumah mewahnya disita bank. Istri Agus yang dulu kaya raya, kini harus bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta untuk menyambung hidup. Pesan moral dari kisah ini adalah, kekayaan yang didapat dengan cara instan dan bersekutu dengan kegelapan tidak akan pernah membawa keberkahan. Apa yang datang dengan cepat akan pergi dengan cara yang lebih menyakitkan. Kejarlah rezeki dengan cara yang halal dan kerja keras. Karena hasil dari keringat sendiri jauh lebih abadi dan menenangkan jiwa daripada kemewahan yang dibangun di atas perjanjian maut. Jangan pernah menukar iman dan nyawa demi tumpukan harta yang hanya titipan sementara. Jangan lupa saksikan kisah lengkapnya di channel YouTube Malam Mencekam, karena di sana kamu akan menyaksikan langsung orang yang menceritakan kisah ini, dan tentunya akan lebih seru dan mendebarkan. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah lainnya dari Malam Mencekam.